Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Permisa, saya Kalimatun Nadia menemani Anda dalam acara talkshow di pagi hari ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai serba-serbi sampah. Ngomongin tentang sampah, kesadaran kita terhadap sampah mungkin masih rendah. Padahal efek dari sampah memiliki dampak besar bagi kehidupan makhluk hidup. Salah satu efek yang sering kita rasakan adalah banjir. Nah, seperti yang kita lihat di jalanan kampung yang terkadang ada genangan air karena terhambat oleh sampah. Namun, ada juga sisi positifnya dari sampah, yaitu kita bisa mengolah kembali dengan kreativitas kita, seperti contoh karya anak-anak bangsa ini. Dari karya-karya inilah kita bisa melihat bahwa sampah yang dikelola dengan tepat akan memiliki manfaat dan nilai lebih. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan salah satu pakar di bidang lingkungan hidup. Beliau adalah pengembang adiwiyata di Kabupaten Demak, bernama Pak Eko Suprabowo dari SMA Negeri 2 Demak. Selamat datang Pak, silakan duduk. Ya. Oke Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat? baik-baik saja. Iya. Sebelumnya mohon maaf nih Pak, Bapak kan aktif di bidang lingkungan hidup Kabupaten Demak. Kalau boleh saya tahu, apa saja sih Pak aktivitas yang Bapak lakukan di bidang karir Bapak tersebut? Terima kasih sebelumnya saya mau menyapa pemirsa semuanya ya. Selamat Iya, pagi semuanya. Rekan-rekan semuanya, tadi saya tuh kelihatan agak bingung kalau dikatakan itu karir ya. Sebenarnya bukan karir, tapi itu adalah suatu bentuk kepedulian. Peduli kita terhadap bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan hidup. Nah, saya di Kabupaten Demak baru saja kemarin tahun 2021 itu diberikan surat tugas oleh pemerintah Kabupaten Demak sebagai tim penilai dan verifikasi adiwiyata Kabupaten Demak. Itu. Oke, selanjutnya menurut Bapak secara umum kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah di SMA Negeri 2 Demak itu seperti apa Pak? Oke. Untuk SMA 2 Demak sendiri merupakan sekolah yang memiliki grade di sekolah adiwiyata mandiri. Jadi sekolah ya, adiwiyata ya? mandiri itu kaitannya adalah sudah nasional, kemudian masuknya ke mandiri. Mandiri bedanya dengan adiwiyata yang nasional, mandiri adalah memiliki sekolah-sekolah binaan. Nah, terus kemudian untuk kesadaran dalam pengolahan sampah, pertama memang ya seperti biasa, semua kegiatan pasti dipaksakan. Oh, iya. Semuanya itu dipaksakan. Kegiatan apa saja ya, Pak? Kegiatan yang pertama untuk kita pengolahan sampah, ya, untuk ada kebersihan kelas. Oh iya. Kebersihan Itu kelas. dilaksanakan hari Ya. apa saja? Kalau kebersihan kelas setiap hari, karena kita punya slogan. Iya. Slogan kita adalah barbecue, bersih-bersih kelas Q. Wih, Nah, keren ngetren banget. sedikit bahasa Inggrisnya kan gitu. Iya. Nah, kemudian setiap pagi kita selalu memaksakan tim untuk selalu lihat kelas, pantauan kelas. Mana kelas yang bersih, mana kelas yang belum bersih. Nanti akan ada tindakan khusus terhadap bagaimana sekolah itu bersih. Alhamdulillah dengan adanya pantauan seperti itu, anak-anak sekarang sudah terbiasa. Jadi tidak perlu ada pantauan, kelas sudah bersih. Oke, menurut pandangan Bapak sendiri, seperti apa sih Pak kesadaran para pelajar di SMA Negeri 2 Demak itu? Kalau kesadarannya alhamdulillah ya. Jadi untuk anak-anak kaitannya dengan itu apa kebersihan ya. Ya. Terkait dengan kebersihan ya anak-anak ini sudah ya itu tadi karena ada pantauan dipaksa akhirnya terbiasa untuk bersih. Jadi untuk sampah akhirnya terkurangi. Seperti piket kayak gitu ya Pak ya? Piket, kalau piket sudah terbiasa. Yang belum terbiasa adalah kita masuk menuju ke adiwiyata tapi adiwiyata kelas. Kalau dulu di Demak, di provinsi bahkan nasional kan adinya adiwiyata kabupaten, provinsi, nasional, kemudian mandiri. Nah kita mencetuskan hal sendiri adalah adiwiyata kelas. Mana kelas yang layak dijadikan adiwiyata. Gitu. Akhirnya lancar lah. Lanjut ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak bagaimana baiknya pengelolaan sampah di sekolah itu? Pengolahan sampah di sekolah yang jelas kalau kita dibicara pengelolaan, harusnya kita jangan bicara pengelolaan. Tapi bagaimana kita bisa mengurangi sampah. Karena yang paling penting itu kita harus mengurangi sampah. Dengan cara apa Pak? Ya kita
mengurangi sana yang jelas pertama kurangi penggunaan plastik. Iya. Nah, kan itu kan juga bisa kurangi penggunaan styrofoam. Ketika ada tamu, kurangi pemberian botol-botol mineral dan sebagainya. Sajikan makanan dalam bentuk piringan. Nah, itu akan terkurangi. Kantin tidak menjual yang berbahan plastik. Nah, itu akan mengurangi. Jadi kalau saya lebih cenderung adalah pengurangan, bukan mengelola. Tetapi kalau kita bicara pengelolaan, ya sudah, karena sudah yang namanya pengelolaan, berarti kita harus mengelola. Seperti yang sudah digentumkan tadi dari SMK 2, SMK 1 ya mohon maaf, SMK 1 Demak, tadi ada yang namanya, di sana ada deklarasi. Nah, Iya. deklarasi 3R, PBLHS. Wah, saya sangat setuju itu. Jadi itulah bentuk kita dalam pengelolaan sampah. Adanya deklarasi berarti sudah siap untuk mengurangi sampah, mengelola sampah, dan menggunakan ulang. Oke, terus upaya untuk meningkatkan kesadaran para siswa itu menurut Bapak bagaimana? Kesadaran tentang pengelolaan sampah. Iya. Nah, kalau sadaran sebenarnya itu kita harus tak henti-hentinya. Nah, ini apa poin buat Pak Guru dan Bu Guru, dan terutama buat tim. Yang paling utama adalah bagaimana tim itu tak berhenti-hentinya untuk selalu mengingatkan untuk anak-anak sadar bagaimana pengurangan sampah, bagaimana sampah itu dikelola dengan baik. Oh iya, maksudnya tim itu tim apa, Pak? Kalau di sekolah kami ada tim Adiwiyata. Oke. Berarti kalau di sini mungkin tim PBLHS atau mungkin ada tim yang lain yang terkaitnya adalah dalam rangkanya adalah peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Ya. Oke. Terus terang aja nih Pak, yang ada di sini itu semua perlengkapan yang ada di panggung ini seperti meja, kursi dan lain-lainnya ini terbuat dari akrobik. Iya. Nah, menurut Bapak nih bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai ini semuanya? Oke. Kalau tanggapan saya terkait yang ada di sini di ruangan ini, Ya. bagus. Jadi bisa memanfaatkan barang bekas, berarti sudah masuk ke 3R Iya. dalam rangka recycle. Tetapi yang perlu kita tekankan, jangan lagi kita hanya menggaungkan itu daur ulang, tapi bagaimana kita bisa mengurangi. Poin plusnya ada, mari kita kurangi sampah. Oke. Bagaimana tanggapan Bapak tentang karya ini dan kesan apa yang perlu disampaikan untuk para karyawan ini? Untuk karya-karya yang dari sini hebat. Ya, sekali lagi ada ekobrik seperti ini adalah hebat. Tidak semua orang itu bisa. Nah, itu kuncinya. Tidak semua orang bisa. Apalagi tadi ada deklarasi 3R. Tidak semua sekolah mampu membuat deklarasi. Pasti. Ya. Jadi sungguh hebat. Itu kuncinya. Oke, sesuai dengan tema kita, Pak, pengelolaan sampah. Apa saja yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk merawat bumi, Pak? Menurut Bapak? Untuk merawat bumi, sekali lagi kita berbicara masalah bumi, ya. Jadi kita flashback ke belakang. Bagaimana bumi ini sekarang itu menjerit. Betul. Kalau disampaikan bumi kita itu menjerit sekarang. Bagaimana tidak menjerit? Seluruh pembangunan mengurangi jumlah pohon. Nah, ini yang kita garis bawahi, bagaimana kita merawat bumi adalah kita bagaimana menangani perubahan iklim. Caranya Dampak bagaimana, Pak? perubahan iklim. Nah, kan kalau saya bicara dulu dampak perubahan iklim ya. Dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi, jelas di Demak sudah ada. Sayung ini banjir. Di Moro Demak ini rob besar. Itulah perubahan iklim. Karena apa? Laut diuruk, pohon-pohon di hutan ditebang. Itu perubahan iklim yang sangat jauh sekali. Nah, dampak dari perubahan iklim akhirnya terjadi itu tadi. Kemudian bagaimana kita harus menanggulangi? Sekali lagi kita peduli. Nah, kuncinya kalau kita ditanya bagaimana kita harus merawat bumi. Bumi harus kita rawat dengan jalan kita peduli. Yes, benar banget, Pak. Yeah. Oke, sebelumnya permisi sebentar ya, Pak. Yeah.
Oke, kita juga kedatangan tamu dari 6 jurusan di SMK Negeri 1 Demak. Yang pertama saya panggil adalah dari jurusan saya sendiri, Broadcasting Perfilman. Dengan karya-karyanya ini kita bisa melihat dari ekobrik dan bahan sisa, seperti meja, kursi, dan hiasannya lainnya. Oke, baik. Berikutnya kita akan memanggil dari jurusan perjuruan perkantoran dengan Kak Erna dan Jaza. Oke, terima kasih Kak Nadia. Sama-sama. Sebelumnya, perkenalkan kami perwakilan dari jurusan manajemen perkantoran. Oh, duduk aja, Pak. Kami akan memperkenalkan produk yang kami buat. Produk yang kami buat itu berasal dari limbah kertas. Nah, dari jurusan manajemen perkantoran tersendiri itu sangat banyak sekali limbah kertas. Oleh karena itu, kami membuat karya dari limbah kertas. Yaitu produk yang pertama itu ada produk pas bunga estetik. Pas bunga kita sendiri itu bahan utamanya itu berasal dari kertas. Ada bahan lainnya yaitu lem kertas, lem lilin sekali. Yang pertama itu kami membuat kertas dipotong menjadi 2 bagian dan kami belum memanjang. Yang pertama kami buat yaitu membuat keranjang tersendiri. Oke, yang kedua silakan karyanya, Kak. Untuk kedua, ini ada karya yaitu bernama tempat tisu yang kekinian. Untuk bahannya sendiri ada kertas, lem kertas, dan lem lilin. Untuk cara membuatnya, pertama itu kita potong kertas menjadi 2 bagian dan kita gulung memanjang menggunakan lidi. Setelah itu kita ukur berapa meternya atau sentinya gitu menggunakan penggaris. Setelah semuanya selesai, lalu kita susun menjadi sebuah bentuk yaitu seperti kotak tisu ini. Dan untuk tempat tisu ini ada tambahannya lagi seperti bunga yang cantik ini, dan bahannya juga terbuat dari kertas limbah tersebut. Sekian produk dari jurusan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut yang kedua dari jurusan akuntansi dengan Kak Esti dengan karyanya. Terima kasih Kak Nadia. Sama-sama. Oke, saya di sini dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga dari SMP Negeri 1 Demak. Akan mempersembahkan hasil karya kami, yaitu dari limbah kresek, yaitu hiasan dinding dari kresek bekas. Bahan yang kita gunakan adalah kresek bekas, kardus, lilin, lem lilin, dan setrika. Pertama-tama, untuk bahan pembuatan bunga ini, lipat kertas dan potong sampai membentuk pola bunga, kemudian ditempelkan di alasnya. Untuk alasnya sendiri, kita buat dari kardus yang dilapisi dengan kresek hitam dan dililit-lilitkan. Untuk daunnya, kita buat dari kresek warna hijau dan hitam yang disetrika agar menghasilkan warna yang lebih menarik. Di bawahnya, agar kita memanfaatkan semua bahannya, kita buat dengan bentuk kupu-kupu agar lebih menarik. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, selanjutnya kita akan memperkenalkan dari jurusan TB Tata Busana, yaitu dengan gaun enceng gondok. Oke, selanjutnya dari jurusan multimedia dengan Kak Wahyu dan pot bunga yang dikreasikan. Terima kasih, Kak Nadia. Ya. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelas 10 di KP2 ingin memperkenalkan
yaitu pot bunga unik yang kita buat menggunakan galon mineral bekas. Untuk pembuatannya, bahan utamanya cukup mudah didapat, yaitu galon mineral bekas yang ukuran 15 liter yang kita pola dan kita bentuk sedemikian rupa, yaitu sayap, ekor, dan kepala. Dan untuk warnanya, kita menggunakan pilot yang berwarna putih dan orange untuk kepalanya. Untuk truknya sendiri, kita menggunakan gantungan baju atau hanger yang kita buat menyerupai telur, dan kita tempeli menggunakan serabut kelapa. Untuk tanamannya sendiri, kita menggunakan tanaman Monstera adansoni atau biasa disebut janda bolong. Dan kita tanam menggunakan tanam liat. Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Oke, selanjutnya dari jurusan pemasaran dengan Kak Hikmatur beserta karyanya. Silakan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan produk yang ini khas Bunga. Bahan-bahannya yaitu botol aqua bekas, sendok plastik bekas. Cara pembuatannya yaitu langkah pertama kita belah dua bagian botol aqua bekas. Setelah itu kita tempel sendok yang sudah dilem. Setelah itu kita bentuk vas bunga sesuai keinginan. Setelah itu kita beri warna sesuai keinginan agar terlihat lebih bagus dan kita juga bisa menambahkan batu-batu kecil di dalam vas bunganya. Setelah itu kita pasang bunga di dalam vasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya. Oke Pak, silakan duduk. Mengenai karya-karya yang sudah anak SMK Negeri 1 buat ini, tanggapan Bapak bagaimana? Kalau saya disuruh nanggapi, saya harus bagaimana ini? Karena semuanya juga bagus, Iya. istimewa. Jadi ada kemampuan untuk merubah sampah menjadi barang yang berguna. Itu. Jadi kalau kita sudah peduli, ya seperti ini tadi, kita bisa mengelola. Intinya adalah kita peduli. Akhirnya sampah apapun bisa terkelola dan bisa dikelola dan bisa dibuat hasil karya. Oke. Selanjutnya kita kedatangan tamu lagi dari SMK Negeri 1 Demak, sekolah saya sendiri, Pak Wiwin Setiawan. Ya, silakan duduk Pak. Oke, terima kasih. Oke, Pak Wiwin ini kan sebagai pengelola lingkungan di SMK Negeri 1 Demak ini. Jadi seperti apa sih Pak pengelolaan sampah di SMK Negeri 1 Demak ini? Oke, sebelum saya jawab, saya akan menyapa pemirsa dulu ya. Oke, iya. selamat pagi, selamat siang pemirsa. Nah, saya sendiri sebagai guru juga sebagai tim di lingkungan SMK Negeri 1 Demak. Terkait dengan lingkungan di SMK Negeri 1 Demak, kita teknis terdiri dari beberapa anggota atau beberapa tim, khusus untuk tim penata taman, tim kebersihan, tim pengelolaan sampah bersama dengan kader-kader yang ada. Semuanya bekerja sama untuk menjadi tim lingkungan. Terima kasih. Iya. Oke, lalu apa sih Pak upaya pemanfaatan sampah yang dilakukan di SMK ini? Banyak sekali upaya yang kita lakukan sebenarnya di SMK Negeri 1 Demak ini. Terutama dengan pengelolaan sampah yang baik. Kita itu memiliki bank sampah. Bersama dengan tim yang ada di bank sampah, bersama dengan anak-anak ataupun kader yang ada di bank sampah, pengelolaan sampah itu insya Allah teratur dengan baik. Dengan cara menggunakan dan mendaur ulang sampah itu menjadi bahan-bahan lain ataupun bahan yang bermanfaat.
Lalu bagaimana sih Pak kesadaran para siswa-siswi SMK Negeri 1 Demak ini tentang pengelolaan sampah? Terkait dengan kesadaran ini kita juga perlu yang namanya kerjasama antara semua ataupun warga sekolah untuk membina ataupun mengarahkan semua kader, semua anak agar peduli berbudaya lingkungan terkait dengan sekolah kita. Harus ada kesinambungan, kerjasama yang bagus serta pengawasan yang bagus untuk menjadikan sekolah yang berbudaya lingkungan hidup sekolah. Oke, lalu bagaimana sih Pak selama ini partisipasi siswa dalam pengelolaan sampah itu? Partisipasi anak-anak ataupun partisipasi siswa itu terkait dengan adanya agenda-agenda kegiatan, terutama yang sudah masuk di dalam include dalam pelajaran, terutama pelajaran produktif yang ada. Itu semuanya itu sebenarnya itu di dalam pelajaran itu ada. Terkait dengan pengelolaan sampah, contoh di pelajaran IPA, membuat kompos yang kemarin itu banyak sekali. Terus kemudian kita juga di SMK juga punya kompos khusus loh. Kita punya hasil dari Hebat karya banget. anak. Nah, kita plastiki, kita cover, kemudian kita jual lagi. Termasuk dari hasil anak-anak. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Eko, apa pesan dan kesan untuk SMK Negeri 1 Demak ini tentang acara di siang hari ini? Oke, terima kasih. Jadi saya bukan sebuah pesan, tapi ada sebuah quote. Nah, jadi apa yang ada pada pagi hari ini ada satu hal yang hebat. Tidak semuanya kita bisa melaksanakan. Kemudian untuk masalah kebersihan, tidak semuanya orang bisa melaksanakan kebersihan. Jadi ketika kita bicara masalah kebersihan, ketika kita bicara masalah sampah, satu titik kuncinya adalah bagaimana kita peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Ketika kita mampu berpeduli, maka yang terjadi adalah kita mampu mengelola lingkungan dengan baik. Akhirnya tidak ada sampah yang dibiarkan begitu saja, tidak ada sampah yang menumpuk, adanya adalah semuanya indah dan nampak asri di SMK Negeri 1 Terus Demak. satu contoh kepedulian para siswa yang harus diterapkan itu bagaimana Pak? Salah satu contoh kepedulian siswa. Peduli itu tidak harus kita terjun langsung, tapi peduli bagaimana kita bisa melihat sampah, kita ambil, kemudian kita letakkan, kita buang di tempatnya. Kalau memang itu memang bisa di 3R, reduce, reuse, dan recycle, maka kita kirim ke bank sampah yang seperti dikatakan Pak Wiwin tadi. Ya, itu yang nomor. Atau kita mengingatkan teman, ayo tolong ojo buang sampah di sana. Itulah bentuk kepedulian warga sekolah termasuk siswa. Jadi itu bentuk sedikit kita mengingatkan teman-teman untuk berbudaya dan peduli, itu akan menjadi biasa dan kebiasaan dalam kita menjaga lingkungan hidup. Oke. Terima kasih sebelumnya ya Pak atas kehadiran Pak Eko, Pak Wiwin, dan tamu undangan yang lainnya atas partisipasinya dalam talkshow di siang hari ini. Saya Khalimatun Nadia pamit undur diri. Tetap jaga diri, salam 3R. Terima kasih. Aduh.